Halo Monolicious, kembali lagi bersama gua Aldeseta. Nah, kali ini kita review lagi car for sale. Nah, di samping gua ada Toyota Fortuner VRZ 2016, unit dari Deal Automotor. Yuk kita simak sedikit apa aja sih Fortuner 2016 ini. Nah, ini Fortuner 2016 warna abu-abu. Ini generasi kedua dari Fortuner yang sebelumnya, yang VNT ya. Jadi ini generasi pertama. Generasi kedua tapi yang facelift pertama. Nah, lampunya kalau yang generasi pertama itu di sini tulisannya sih beam flat. Cuman kayaknya ini masih halogen ya. Tapi pakai proyektor. Tapi nggak tahu ya kalau dalam LED. Tapi setahu gue masih kuning sih. Setahu gue masih kuning. DRL masih titik ya. Kalau yang facelift setelah ini sudah garis gitu. Ini Fortuner paling gagah sih secara tampang, itu bener-bener SUV banget ya. Kalau yang sekarang tuh gondrong-gondrong, karena pakai body kit tuh kurang suka. Karena SUV tuh gak usah kebanyakan body kit lagi, ini udah ganteng, udah ganteng banget. Terus bawahnya masih fog lamp masih fog lamp, cuma ada tambahan ini nih kayak DRL gitu tuh. Tahu DRL apa lampu ini ya, lampu yang relay gitu, relay apa namanya, yang warna-warni itu. Semua masih standaran kebanyakan. Ini VRZ 2400 cc diesel. Kita nanti kayaknya nggak perlu buka kap mesinnya ya, karena semua udah pada nge-review. Kalau Fortuner banyak nge-review, jadi kita lebih ke detail-detailnya. Karena ini mobil used car atau mobil second yang mau dijual, jadi kita ngeliat detail-detailnya aja. Samping spionnya juga masih bawaan. Terus ke bawah rodanya, ini kayaknya bannya masih bawaan deh. Mana? Kayaknya bannya masih bawaan. Ya, 2016 ini masih bawaan bannya. Masih bawaan dealer ya, 2016. Masih bagus sih. Kalau mau enak ya diganti baru. Cuman ya tinggal siapa yang mau nerusin aja kan. Nah, kita agak ke belakang dikit. Di sini ada apa namanya? Talang air, masih bawaan, kayak talang air penggantian ya. Modelnya sih agak tipis sih bawaan. Roof rail, handle masih bawaan. Nah, ini ada full step nih. Gua nggak tahu ya VRZ itu udah ada full step apa belum, tapi ini udah ada full step, jadi nggak perlu nambahin full step lagi gitu kan. Terus ke belakang lagi, kita lihat ke belakang, handle masih sama, nggak ada garnish ya. Gue suka kalau mobil nggak pakai garnish, itu kayak lebih simple gitu, karena kasih garnish hitam apa chrome gitu kurang mewah, malahannya malah kayak downgrade. Roda belakang juga masih sama, masih bawaan tuh 2016. Nanti ada close up-nya ya. Nah, untuk bagian belakangnya, spoiler bawaan karena ini tipe VRZ ya. Ada yang SRZ, ada yang VRZ. Nah, kalau yang setara VRZ itu ada trim TRD ya, TRDS kalau nggak salah. Itu sebelum trim GR Sport, jadi trim TRD. Cuman ini yang generasi pertama belum ada trim itu. Atau memang ada 3 trim ya, SRZ, VRZ, sama TRDS. Atau 2000 promo di Fortuner, pokoknya masih standar semua. Lampu belakang juga masih bawaan, masih standar. Sudah LED ya, lampu belakang sama, depan juga LED. Depan itu masih halogen, cuman proyektor dia. Terus bagian diffusernya masih bawaan, ban serep di bawah, bawaan semua. Oke, kita lihat bagasinya. Bagasinya udah elektrik ya. Nah, kalau Fortuner itu ciri khasnya bangku belakangnya ke samping ya, nggak ke depan. Ini dari dulu, dari generasi pertama sampai generasi sekarang terakhir, bahkan sampai facelift terakhir juga bangkunya masih tetap gini, karena kode bodinya masih sama kan. Kode bodinya masih sama. Ya, bagasinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kursi belakang dilipat, row ketiga dilipat, jadi lumayan luas. Nah, ini ada kayak keranjang-keranjangan supaya apa namanya, barang nggak jatuh ya. Kalau pas lagi bawa banyak gitu kan ketahan gitu supaya nggak jatuh. Ini bermanfaat sekali. Masih ada tempelan apa ini, kode bodinya masih bagus. Plastiknya juga nggak baret-baret. Ini kayaknya mobilnya dirawat banget ya. Nanti kita lihat kilometer berapa ya.
Oke, di dalamnya kita naik dulu. Kalau naik SUV itu katanya gini, set, itu naik SUV. Nah, di dalamnya kita hidupin dulu kayaknya ya, kita hidupin dulu. Nah, oke, di dalamnya ya seperti biasa, mobil SUV itu kabinnya sempit ya, jadi lantainya itu tinggi, lantainya ke atas, jadi antara kaki sama lantai itu deket. Beda kalau kayak naik sedan atau naik hatchback atau MPV lah ya, itu lega banget, kita kakinya bisa naik SUV ini bawaannya kayak bawa mobil ini ya, truk kali ya. Cuman ini sudah dibuat sesporty mungkin sama apa namanya, developernya. Nah, untuk bagian setirnya ini di atas ini kayak lapisan kayu, terus ini kulit, stitchingnya warna putih ya kalau nggak salah, tapi udah agak kuning karena kena tangan kan. Terus tombol-tombol biasa, ada tombol buat head unit di sini kayaknya cruise control ya, pasti cruise controlnya ada lah. Ini ada pedal shift buat nambahin mengurangin. Lampunya udah auto ya, lampu utamanya udah auto, high beam low beam sini ada semua. Wipernya sudah ada apa, timernya ya, apa sih bahasanya, untuk iniin apa kecepatannya itu. Nah, speedometernya nggak full digital, pakai dial kanan kiri, cuman ada digital di tengah LCD. Yang lainnya masih pakai tombol-tombol apa namanya, jarum-jarum ya, klasik lah ya. Nah, di bagian pintu sebelah kanan nanti kita kasih detailnya ya. Pintu sebelah kanan itu seperti biasa ada power window, 4-4-nya auto. Jadi 4-4-nya auto. 4-4-nya auto, naik turunnya auto. Ada electric mirror. Ya, udah pasti udah ada ya. Electric mirror. Terus di sebelah kanan sini banyak tombol-tombol function ya. Ada parkir, ada power door off untuk auto apa, power belakang ya. Itu bisa dipatiin autonya, jadi bisa buka manual. Nanti kita kasih lihat detail-detailnya. Terus ini kap mesin. Nah, by the way ini matic ya, automatic, bukan CVT yang pasti kalau mobil gede ya, automatic bukan CVT. Terus ke bagian dashboardnya, atasnya ini sudah pakai lapis kulit, stitchingnya warna putih, ini plastik keras. Di sebelah sini ada tombol hazard, ada jam ya, klasik banget jamnya, masih nggak ada. Ini dari zaman generasi pertama kayaknya ada ini ya. Ventilasi AC, head unit masih bawaan nih, Toyota ya, masih bawaan, cuma ada Bluetooth doang, belum ada Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, ke bawah di sini ada passenger airbag, jadi ada sensor airbag di sini, sensor airbag dan sensor ini seat belt juga. Nggak salah, tombol-tombol AC masih fisik ya. Ini mobil yang lumayan lama ya, udah mau 10 tahun umurnya, 2025, 9 tahun udahan umurnya berarti. Ini tombol-tombolnya masih manual. Terus di bawah ada lighter, terus ada video navigation, nggak tahu apa. Di sini ada laci. Nah, ini ada cup holder di bawahnya ya, ada cup holder bisa ditutup, bisa naruh barang di sini. Nih finishingnya kayu ya, tapi ini plastik sebenarnya, finishingnya material kayu. Nah, ini karena matic, dia bisa manual juga di sini, bisa nambahin, ngurangin atau pakai pedal shift biasa, PRND S atau sport. Ada eco mode, ada power mode. Oke, di sini masih pakai handbrake. Handbrake ini emang bener-bener cowok banget ya, nggak cocok kalau misalkan SUV udah pakai electric parking brake, itu nggak cocok. Karena inilah laki banget kalau kita set gitu tuh, laki banget, cowok banget sih. Gak usah diganti pokoknya, nggak ada yang pakai yang Pajero itu, Pajero yang baru itu pakai electric parking brake, dia cuma disentuh tek gitu doang, udah parkir. Ini kan kayak puas gitu loh. Nah, ke belakang ada glove box handrest. Kalian ada console box di tengah sini, dan ini lumayan luas, lumayan lebar ya, kapasitasnya agak ke sini. Nah, di sini sudah finishing kulit sintetis sama ya kayak yang di depan tadi, tulisan Fortuner. Glove boxnya lumayan luas ya, glove boxnya di sini lumayan luas. Kita bagian atas, spion sudah auto. Belum auto, spionnya belum auto, masih manual ya, masih manual. Terus di sini ada buat nyimpen kacamata nih. Nah, tuh buat nyimpen kacamata, tapi saya bukan kacamata, ini duit kayaknya. Ini ada lampunya sudah LED yang sangat-sangat basic sebenarnya. Hidupin aja biar muka
gua kelihatan. Nah, jok sepertinya sudah dilapis kulit ini. Aslinya bukan, tapi nggak tahu juga ya, lupa gua. Kayaknya sih belum sih, ini belum, soalnya ini masih sama ya, sama banget. Kayaknya belum, tapi bawaannya udah lapis kulit berarti ya. Headrest udah pasti ada, mobil gede udah pasti ada headrest. Nah, ini elektrik. Ini elektrik ya joknya. Reclining dan slidingnya juga, slidingnya elektrik tuh. Jadi lo tinggal duduk aja, mau turunin juga bisa, tinggiin juga bisa, naik turun juga bisa. Jadi full elektrik. Recliningnya juga tuh full elektrik. Yang sebelah sana nggak tahu, nanti kita cek. Nah, ini lumayan spesial ya kayaknya, mobil 2016, mobil gede SUV yang mungkin dibawa lumayan jauh jaraknya, tapi ternyata kilometernya masih 34.700, taruhlah 35.000 kurang lah ya. 34.700 itu menurut gue masih lumayan low kilometer, karena ini mobil 2016, mobil yang umurnya 9 tahun ya kan, tahun depan udah 10 tahun, 2016 2026 ya kan, udah 10 tahun depan. Jadi lumayan low kilometer, masih mulus banget sih, emang interior masih mulus banget. Nih kalau misalkan interior di interior yang sudah ada tambahan-tambahan jahitan kayak gini atau tulis gratis gini, kalau emang mau di salon gimana pun, kalau dia udah lecet sudah kena stretching kayak gitu tuh, stretch gitu, itu nggak bakal hilang, kecuali kalau udah seperti plastik. Ini bisa, ini cara gue baru tau ya, cara ngilangin lecet-lecet tuh dipanasin kalau udah spot plastiknya. Semua mobil kayak gitu, tapi kalau yang model kulit ini nggak bisa. Kalau udah lecet, udah harus di retrim ulang, harus bener-bener dibuat ulang. Setir juga masih mulus banget nih setir. Nah, kita ke row kedua, bagian belakang. Oke, bagian belakang dari trim pintu ya. Di sini ada buat lock unlock, terus auto power window. Belakang udah auto power window tuh, auto. Naik turunnya juga auto. Di sini sama, trim-trimnya juga sudah lapis kulit ya. Untuk jok sama kayak depan, sudah lapis kulit sintetis. Nah, karena ini SUV, jadi atapnya itu rendah. Bukan atap rendah, atapnya tinggi, cuman karena lantainya tinggi, jadi kita keangkat ke atas. Nah, tinggi gue 179an ya. Ini kakinya tidak menyangga dengan sempurna, tapi kalau kita bawa lurus, ini enak. Tapi kalau untuk jalan jauh, ini kurang enak sih duduk belakang. Kayak ngerasa naik, apa ya, naik bus malahan. Kayak naik apa, Grand Max kali ya. Jadi agak duduknya agak ini banget. Ini bisa sih kayaknya di kebelakangin, masih bisa, cuman nggak serebah depan ya. Ini kurang nyaman kalau untuk jarak jauh. Nah, terus di bagian sini ini ada bangku tengah, tapi bisa dijadiin handrest. Di sini ada cup holder. Tuh bisa 2 minuman untuk menemani Anda ngetrip. Bisa ditutup. Nah, di sini ada power outlet, masih pakai lighter ya, ini belum pakai USB karena ini 2016 ya, biasalah jadul masihan. Tapi 2016 kalau mobil Eropa itu udah semuanya USB. Ada cantol-cantolan di sini, ini pocket, di sini tambahan cantolan. Nah, bagian atas nih mobil SUV, tapi ada ginian nih. Nah, ini ada monitor tambahan. Ini cocok banget kalau kalian bawa keluarga, bawa anak nonton di sini kan. Tapi ini masih cuman terima sinyal di situ. Ya, biasanya jarang dipakai ya, lebih sibuk lihat gadget sekarang itu. Lumayan nih, tapi daripada masang-masang sendiri udah berapa kan. Di sini tombol AC, jadi no ventilasi, ngatur AC-nya bisa dari sini. Kipasnya ya, blowernya. Terus ini ada lampu, udah LED bawaannya. Mungkin itu aja, kalau row ketiga nggak perlu gue jelasin karena banyak yang ngejelasin, banyak yang review juga ya, full review, karena ini kita review singkat mobil used car ya, jadi masih termasuk mulus banget. Jadi nggak ada yang minus sih menurut gue, karena ini masih mulus banget. Nah, itu tadi review singkat dari Fortuner VRZ 2.4 2016 ini. Nah, mobil ini unit dari Deal Automotor. Jadi ini mobil dijual. Tadi udah lihat detail-detailnya kan? Nah, kalau kalian penasaran mau lihat langsung mobilnya, boleh datang ke showroomnya yang ada di Jalan Kurungan Nyawa ya. Untuk lebih lengkapnya, gua kasih cantumin di sini Instagram sama WA-nya ya. Nah, sekian dari gua Asmordingrat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita mau review mobil apa ya? Tunggu aja, kayaknya sih Civic ya.
Oke, jangan lupa subscribe ya. Bye bye.